Oke, para inovator, selamat datang. Coba deh tarik napas dulu sejenak. Sadari bahwa setiap perjalanan, setiap eksperimen, bahkan setiap kegagalan yang kamu lalui, semuanya itu ngebawa kamu sampai ke titik ini. Jadi, ini bukan soal mulai dari nol lagi. Ini adalah pendakian terakhir. Saatnya menyatukan semuanya. Dengerin baik-baik ya. Kalau kamu sudah sampai di sini, itu artinya kamu bukan cuma sekedar ikut mata kuliah, bukan. Kamu itu bertahan. Kamu menguji dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu berani mengambil keputusan. Kehadiranmu di sini adalah bukti nyata dari ketekunan dan keberanianmu. Dan ya, ini dia, momen yang kita tunggu-tunggu. Semua kepingan puzzle. Setiap kanvas yang kamu isi, setiap data, setiap hasil wawancara, yang mungkin tadinya terasa misah-misah, sekarang akan kita satukan. Ini adalah momen sintesis, di mana gambaran besarnya akhirnya akan terlihat utuh. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Pertanyaannya, apa sih Quest 5 itu? Apa makna di balik pendakian terakhir ini? Tenang, ini bukan jebakan kok. Anggap aja ini sebuah panggung yang disiapkan khusus buat kamu. Jadi, Quest 5 ini pada dasarnya adalah sebuah arena integrasi. Bayangin ini sebagai tantangan pamungkas yang akan merangkai semua yang udah kamu pelajari. Pemahamanmu soal masalah, pelanggan, solusi, dan data menjadi sesuatu yang nyata. Sebuah kapasitas profesional yang bisa kamu tunjukin, bukan cuma kamu ceritain. Nah, coba deh perhatiin perbandingan di sini. Ini yang bikin Quest 5 beda banget dari ujian biasa. Kita nggak lagi ngomongin hafalan atau nyari satu jawaban benar. Bukan itu poinnya. Fokus kita sekarang adalah proses berpikir kamu. Gimana caramu nyambungin titik-titik yang ada? Dan yang terpenting, gimana kamu bisa ngejustifikasi setiap keputusan yang kamu ambil. Karena di dunia nyata, ya itu yang dinilai. Dan kutipan ini benar-benar nangkep esensinya dengan sempurna. Kesiapan profesional yang sejati itu nggak diukur dari seberapa banyak fakta yang kamu hafal, tapi dari caramu menavigasi situasi yang nggak pasti dengan kerangka berpikir yang kuat dan jelas. Terus pertanyaan besarnya, kenapa ini penting? Kenapa kita harus lewatin semua ini? Karena gini, percuma kita belajar banyak teori kalau kita nggak bisa menerapkannya. Quest ini adalah jembatan yang nyambungin ruang kelas dengan dunia profesional yang sesungguhnya. Coba pikirin deh, di dunia nyata evaluasi itu nggak terjadi di ruang ujian. Tapi di forum-forum kayak gini, pas rapat tinjauan produk, sesi refleksi sama sesama pendiri, atau pas kamu presentasi di depan investor. Mereka nggak akan nanya, coba sebutkan teori dari bab 3. Enggak, mereka akan menguji keseluruhan cara berpikirmu secara terintegrasi. Dan inilah kuncinya. Di dunia profesional dan juga dalam Quest ini, tujuannya bukan untuk jadi yang paling pintar sendirian. Sama sekali bukan. Tapi tentang gimana kita bisa belajar secara produktif bareng-bareng. Gimana kamu bisa berkolaborasi dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan di depan timmu. Jadi, poin krusialnya adalah CV itu gampang dibuat, siapa aja bisa nulis. Tapi cara berpikir yang terstruktur, yang berbasis bukti, yang reflektif, nah itu asetmu yang paling berharga. Dan itu nggak bisa dipalsuin. Quest ini adalah tentang membangun dan membuktikan aset itu. Baik, sekarang mari kita bongkar toolkit yang sebenarnya udah kamu miliki. Ini bukan sekedar daftar kemampuan lo ya, tapi sebuah mindset yang terintegrasi. Kita sebut aja pola pikir sang inovator. Fondasinya tentu saja kemampuan untuk memahami masalah dan pengguna secara mendalam. Ini soal empati, soal menggali konteks, dan soal ngelihat dunia dari sudut pandang orang yang mau kita bantu. Nah, dari pemahaman itu, barulah kamu bisa ngebangun jembatan menuju solusi. Kemampuan untuk merancang solusi yang keren, yang didasarkan pada proposisi nilai yang jelas, dan asumsi-asumsi yang bisa diuji. Tapi, ide sebagus apapun percuma kalau cuma di kepala kan? Makanya, ada disiplin untuk menguji ide-ide tersebut terhadap kenyataan. Kemampuan buat melakukan eksperimen, ngebaca data, dan belajar dari bukti, bukan cuma dari opini atau perasaan. Dan yang ngiket semuanya jadi satu, yang bikin kita terus berkembang, adalah refleksi. Kemampuan buat ngelihat ke dalam diri, mengevaluasi proses, kerja tim, dan peranmu sendiri, supaya bisa terus tumbuh secara sadar. Penting banget nih buat diingat, ini bukan 4 keahlian yang berdiri sendiri-sendiri. Bayangin aja kayak 4 mesin yang harus kerja barengan buat ngegerakin satu kendaraan. Tujuannya adalah merajut semuanya jadi satu cara kerja yang utuh sebagai seorang inovator. Mereka saling terhubung dan saling menguatkan satu sama lain.
Sekarang, mari kita lihat peta perjalanannya. Anggap aja ini sebuah narasi, sebuah cerita. Perjalanan 4 babak yang akan kamu lalui menuju puncak. Perjalananmu punya 4 babak. Pertama, panggilan ke puncak, di mana kamu melihat gambaran utuh dari semua yang telah kamu kerjakan. Kedua, ujian sang inovator. Ini momen pembuktian caramu berpikir di tengah ketidakpastian. Ketiga, jejak yang kutinggalkan. Sebuah ruang untuk refleksi mendalam tentang siapa dirimu sekarang. Dan terakhir, level up. Saatnya kamu menegaskan identitas profesional barumu. Oke, saat kita mendekati akhir, tolong pegang pesan ini baik-baik. Quest ini nggak dirancang untuk menuntut kesempurnaan. Nggak ada yang minta itu. Tujuannya cuma satu, memastikan bahwa kamu siap. Siap menghadapi tantangan selanjutnya. Jadi, tolong jangan lihat ini sebagai akhir dari sebuah mata kuliah. Ini bukan garis finish. Lihatlah ini sebagai sebuah konfirmasi, sebuah pengakuan resmi atas kapasitas barumu yang telah teruji dan terbukti. Jadi, hadapilah tantangan ini dengan jujur, dengan sadar, dan dengan percaya diri. Lupakan sejenak tentang belajar buat ujian. Coba deh, alih-alih begitu, tanyakan pada dirimu sendiri, siapakah aku sekarang? Setelah semua perjalanan ini selesai, Pendakian terakhir sudah dimulai, puncaknya sudah kelihatan di depan mata. Gas ke puncak Smart Innovator!